Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk yang kedua, yaitu bentuknya mutlak dari fx kecil atau sama dengan mutlak dari gx, atau bentuk mutlak dari fx besar atau sama dengan mutlak dari gx. Kita ulang kembali bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak untuk fx dan gx adalah fungsi variabel x ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk bentuk pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bentuk kedua ini ya. Kita langsung pada contoh soal. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak fx kecil sama mutlak gx atau mutlak fx besar sama mutlak gx. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang kedua ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, dan kedua, kita bisa menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Untuk kali ini Ibu akan menggunakan cara menguadratkan kedua ruas saja, karena cara yang paling mudah itu adalah dengan menguadratkan kedua ruas. Di sini contoh pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 2x ditambah 4 besar atau sama dengan mutlak dari x ditambah 5. Kita coba jawab. Pertama, kita buat soalnya terlebih dahulu. Mutlak dari 2x ditambah 4 besar atau sama dari mutlak x ditambah 5. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Jika kita sudah mengkuadratkannya, berarti tanda mutlaknya hilang. Kita gunakan kurung biasa. Besar atau sama dari x ditambah 5 dikuadratkan. Setelah itu kita pindahkan x ditambah 5 kuadrat ke ruas kiri. Jadi 2x ditambah 4 kuadrat dikurang x ditambah 5 dikuadratkan, besar atau sama dari 0. Ingat lagi bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat, itu penjabarannya adalah a ditambah b dikali a dikurang b. Nah, yang kita misalkan a di sini adalah 2x ditambah 4 dan yang b adalah x ditambah 5. Sehingga 2x ditambah 4 tambah x ditambah 5. Nah, untuk a kurang b nya 2x ditambah 4 dikurang x ditambah 5 besar atau sama dari 0. Kita selesaikan 2x ditambah x hasilnya 3x ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 9. Lalu 2x ditambah 4 ini kita buka kurungnya, jadi dikurang x dikurang 5 besar atau sama dari 0. 3x ditambah 9 dikali 2x dikurang x hasilnya x, 4 dikurang 5 hasilnya negatif 1 besar sama 0. Nah, setelah ini kita tentukan pembuat nolnya lagi. Jadi 3x ditambah 9 kita sama dengankan dengan 0. Jadi 3x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi 3. Sehingga x nya sama dengan negatif 3. Lalu yang x dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Setelah kita peroleh pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Setelah itu kita letakkan pembuat nol yang kita peroleh pada garis bilangan.
Karena ini negatif 3, maka letaknya lebih ke kiri. Dan 1 letaknya lebih ke kanan. Setelah ini terlihat bahwa garis bilangan kita terbagi menjadi 3 interval. Interval pertama adalah yang X-nya besar dari 1, yang arah ke kanan. Interval kedua itu di antara negatif 3 sampai 1, yang bagian tengah. Dan interval berikutnya ada yang X kecil dari negatif 3, yang arahnya ke kiri. Nah, di sini kita harus tentukan tanda ketiga intervalnya. Cara menentukan tandanya, cukup kita ambil satu titik di salah satu interval. Yang paling mudah adalah mengambil titik 0. 0 letaknya di antara negatif 3 dan 1. Jadi terletak pada interval yang di tengah di sini ya. Nah, kita masukkan nilai 0, ganti X di sini dengan 0. Jadi 3 dikali 0 dikurang Jadi 3 dikali 0 ditambah 9 dikali 0 dikurang 1. 3 dikali 0, 0. Ditambah 9 hasilnya 9. 0 dikurang 1 hasilnya negatif 1. 9 kali negatif 1. 9 dikali negatif 1 hasilnya negatif 9. Yang kita lihat di sini cukup tandanya saja. Kita tidak perlu melihat bilangannya 9 atau berapa ya. Yang penting kita lihat tandanya. Karena di sini hasilnya negatif, berarti interval yang ada 0 di sana karena tandanya di sini negatif, berarti interval yang terletak karena di sini tandanya negatif, maka interval yang di tengah ini bertanda negatif juga. Karena 0 letaknya di interval tengah, maka interval ini bertanda negatif. Setelah kita tentukan tanda dari salah satu interval, kita cukup mengganti tanda di sebelah kiri dan kanannya. Karena tandanya pasti selang-seling ya. Di sebelah kanan ini tandanya pasti positif, sebelah kiri pasti positif juga. Caranya untuk membuktikannya, Ananda bisa mengambil salah satu titik di kanan dari 1. Setelah 1 itu ada 2, 3, 4. Silahkan pilih salah satu, masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, lihat nanti hasilnya apakah tandanya positif atau tidak. Ibu yakin tandanya pasti positif. Begitu juga untuk yang interval di sebelah kiri ini, ambil salah satu titik yang kecil dari negatif 3. Contohnya ada negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, masukkan ke sini, nanti hasilnya pasti bernilai positif. Nah, setelah ini kita lihat tanda ketidaksamaannya di sini adalah tanda yang besar atau sama dengan. Kalau tanda ketidaksamaannya memang sama dengan, maka bulat yang kita letakkan di sini harus bulat penuh. Artinya nanti 1 dan negatif 3 ini masuk pada penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ini. Oke, setelah itu lihat lagi tanda ketidaksamaannya, tandanya besar atau sama. Kalau besar artinya positif ya, besar dari 0 artinya positif. Sehingga yang kita ambil di sini adalah interval yang bertanda positif. Nah, ini. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan kita adalah X-nya besar dari 1 yang daerah ke kanan, atau X-nya kecil dari negatif 3 daerah ke kiri.
Setelah kita tentukan penyelesaiannya, kita buat kesimpulannya lagi. Jadi penyelesaian mutlak 2x ditambah 4 besar atau sama dengan mutlak x ditambah 5 adalah x kecil atau sama negatif 3 atau x besar atau sama dari 1. Nah, jadi ini maksudnya negatif 3 ini masuk dalam penyelesaian ya. 1 juga masuk dalam penyelesaian karena ada tanda sama dengan di sini. Oke, kita lanjut. Contoh kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan mutlak dari 2x dikurang 7 kecil dari mutlak 3x ditambah 1. Jawab. Kita buat soalnya dulu. Mutlak dari 2x dikurang 7 kecil dari mutlak 3x ditambah 1. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 2x dikurang 7 dikuadratkan kecil dari 3x ditambah 1 dikuadratkan. Lalu kita pindahkan 3x ditambah 1 dikuadratkan ini ke ruas kiri. Jadi 2x dikurang 7 dikuadratkan dikurang 3x ditambah 1 dikuadratkan kecil dari 0. Ingat kembali bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a ditambah b dikali a dikurang b. Jadi 2x dikurang 7 ditambah b-nya 3x ditambah 1 dikali 2x dikurang 7 dikurang 3x ditambah 1 kecil dari 0. 2x ditambah 3x hasilnya 5x, negatif 7 ditambah 1 negatif 6. 2x dikurang 7, yang ini kita buka tanda kurungnya, jadi kurang 3x dikurang 1 kecil dari 0. 5x dikurang 6, 2x dikurang 3x hasilnya negatif x, negatif 7 dikurang 1 hasilnya negatif 8 kecil dari 0. Setelah ini kita tentukan pembuat nolnya. 5x dikurang 6 sama dengan 0. Jadi 5x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 5. Negatif x dikurang 8 sama dengan 0. Negatif x sama dengan 8. Jadi x sama dengan negatif 8. Setelah kita tentukan pembuat 0, kita buat garis bilangannya. Nah, kita letakkan pembuat 0 yang kita peroleh pada garis bilangan. Di sini letaknya negatif 8. Dan 65 letaknya lebih ke kanan. Setelah itu kita tentukan tanda dari setiap interval. Kita ambil lagi titik 0 saja. 0 letaknya di antara negatif 8 dan 65. Sini 0 ya. Kita masukkan, kita ganti x dengan 0. Sehingga 5 dikali 0 dikurang 6 dikali negatif 0 dikurang 8. 5 dikali 0, 0 dikurang 6 hasilnya negatif 6. 0 dikurang 8 hasilnya negatif 8. Negatif 6 dikali negatif 8 hasilnya positif 48. Lihat di sini tandanya positif. Kita fokus pada tandanya karena bertanda positif, maka interval yang ada titik 0 di sana bertanda positif. Sedangkan interval lainnya bertanda negatif. Selang-seling ya.
Setelah itu kita lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya di sini kecil saja, tidak pakai sama dengan. Makanya di sini bulatnya kosong ya. Artinya negatif 8 dan 6/5 tidak masuk pada penyelesaian. Lalu tandanya di sini kecil, artinya kecil dari 0 itu artinya negatif. Kita ambil bilangan atau interval yang negatif. Nah, ini interval yang negatif. Berarti X-nya besar dari 6/5 atau X-nya kecil dari negatif 8. Setelah ini kita buat kesimpulannya. Jadi penyelesaian mutlak 2x dikurang 7 kecil dari mutlak 3x ditambah 1 adalah x kecil dari negatif 8 atau x besar dari 6/5. Nah, sampai di sini materi kita kali ini, yaitu menentukan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak bentuk yang kedua. Ibu harap Ananda bisa paham dan mengerti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.